Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Mengecap Kenikmatan Tuhan. Kita langsung saja baca ayatnya, Amsal pasal 27. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama baca dengan keras, dengan semangat ayatnya yang ketujuh ya. Sama-sama kita baca Amsal 27 ayat yang ketujuh. 2, 3. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Ketika saya merenungkan perenungan firman Allah yang saya mau bagi sama saudara, hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara begini, betapa pentingnya kita ini bisa mengecap kenikmatan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa ini penting? Apa pentingnya kita orang Kristen, kita orang percaya, kita itu sampai bisa mengecap kenikmatan Tuhan dalam hidup kita? Karena ada hal yang penting yang saya mau sampaikan sama saudara begini. Harusnya kita semua tahu saudara ya, tentang bahayanya dosa. Saya mau bawa saudara bisa menikmati Tuhan karena dosa itu juga menawarkan, menjanjikan namanya kenikmatan. Saya pikir tidak ada di antara kita orang Kristen anak Tuhan yang tidak ngerti ini. Saya yakin hampir semua orang Kristen mengerti, memahami tentang yang namanya bahayanya dosa. Dosa itu yang paling berbahaya daya hancurnya. Kenapa? Karena Roma pasal 6 ayat 23 bagian A, mungkin kita tidak usah baca. Karena saya yakin sebagian kita hafal ayat ini. Roma 6 ayat 23 katakan bahaya dosa, katakan upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah binasa yang kekal. Orang ngerti itu. Orang ngerti bahayanya dosa. Hampir banyak orang Kristen ngerti daya hancurnya dosa itu maut. Binasa selama-lamanya, tetapi ingat godaan dosa ini bahaya. Dosa itu menawarkan, menjanjikan yang namanya kenikmatan. Dosa itu nikmat gitu loh. Makanya begitu orang kecemplung dalam dosa, terikat sama dosa, dia tertarik sama dosa, dia susah keluar dari dosa itu. Kenapa? Dia udah merasa menikmati dosa, udah enak gini aja. Susah narik orang dalam dosa kembali bertobat. Tidak mudah, bukanlah perkara yang ringan, bukanlah perkara yang mudah untuk orang bertobat tinggalkan dosa. Kenapa? Dosa bagi sebagian orang berkata dosa itu nikmat. Memang itulah godaannya dosa. Dosa memberikan kenikmatan walaupun orang tahu dosa ini bahaya. Dosa bikin aku masuk neraka. Dosa itu daya hancurnya, binasa, maut yang kita terima. Orang ngerti. Saya mau tanya sama saudara, coba Anda lihat screen ini. Pernahkah saudara, apakah saudara pernah punya pengalaman menyadarkan orang berdosa? Ini pertanyaan bagian pertama yang saya coba sodorkan sama saudara untuk Anda ngerti dosa itu nikmat. Makanya gak gampang orang bertobat lepas dari dosa. Pernah tidak Anda punya pengalaman ya menyadarkan orang, membawa orang bertobat dari dosanya? Saya mau tanya, gampang apa sulit? Mudah apa susah? Saya yakin kita sepakat setuju dengan jawaban saya. Kita akan berkata sulit Pak Pendeta, berat, susah. Ya, kita berusaha menyadarkan seseorang dari dosa yang salah, misalnya perzinahan, misalnya perselingkuhan. Orang dalam dosa percabulan, di depan mata kita, kita tahu itu teman kita. Atau mungkin itu keluarga kita atau saudara kita. Bagian anggota keluarga kita, kita coba ingatkan itu dosa loh, itu gak boleh. Saya mau tanya, apakah mudah? Ketika orang misalnya korupsi, kita ingatkan jangan itu dosa. Apakah mudah ketika kita mengingatkan seseorang yang udah menikmati dosa untuk mentas bertobat dari dosanya kembali ke jalan Tuhan? Sulit loh saudara ya. Kenapa? Dosa menjanjikan, menawarkan kenikmatan. Makanya di ayat Amsal pasal 27 di ayat yang ketujuh, saya baca ulang ya, tolong perhatikan baik-baik tentang kenikmatan dosa. Dikatakan dalam ayat ini, orang yang kenyang
kenyang oleh hawa nafsu dosa. Ini maksudnya menginjak-injak madu. Itu yang terjadi. Orang yang kenyang oleh hawa nafsu dosa itu menginjak-injak madu yang manis. Ya, madu gak berharga buat dia. Dalam kitab Mazmur, madu itu berbicara tentang firman. Kalau kita makan menikmati firman, menikmati Tuhan, itu sampai manis di langit-langit mulut kita. Indah, manis firman. Tetapi bagi orang yang kenyang dengan hawa nafsu dosa, orang yang sudah kenyang dengan segala macam tipu dayanya dosa dari iblis, madu yang manis itu diinjak. Kata menginjak-injak itu dalam terjemahan lain dikatakan tidak berharga. Bagi orang yang kenyang dengan hawa nafsu dosa, tidak berharga yang namanya madu yang manis. Tetapi bagi orang yang lapar saudara yang lapar sama dosa, lapar sama hawa nafsu, bujukan setan, segala yang pahit dirasakan manis. Dosa dia bilang manis, dosa ini nikmat gitu loh. Makanya setelah kita baca ayat ini, setelah Tuhan singkapkan kepada saya Amsal 27 ayat 7, saya berkesimpulan begini, banyak orang tahu bahayanya dosa, ngerti dosa itu menghancurkan daya hancurnya. Roma 6:23 katakan itu maut. Daya hancurnya adalah orang binasa selama-lamanya di neraka, dihukum. Nah, setelah memahami inilah yang terjadi saudara ya. Terhadap dosa, orang tidak mudah keluar dari kenikmatan dosa. Daya hancurnya dinikmati sama orang. Tetapi aneh ya, ngerti bahayanya dosa, ngerti daya hancur dosa yang luar biasa. Anda lihat screen ini, tapi mengapa orang menjadikan dosa yang bahaya tadi itu menjadi pelarian? Biasanya orang ngerti bahaya dosa, hidup lama itu bahaya, nggak boleh diikuti lagi, mesti kehidupan yang baru. Tetapi ada berapa banyak orang Kristen sudah punya Tuhan dalam hidupnya, sudah mengerti kebenaran firman Allah, bahkan mungkin dalam tanda kutip dia ini sudah melayani Tuhan, ngerti Tuhan kok, sudah mengecap kebaikan Tuhan, tetapi begitu dia bentrok dengan masalah atau bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan suaminya, ada masalah dalam rumah tangganya, ada masalah dengan pekerjaannya, ada kesulitan dia dengan pimpinannya. Dia merasa seperti menyalahkan Tuhan. Begitu dia mengalami kesulitan, dia depresi, dia stres, dia pelariannya kepada dosa. Pelariannya kepada kehidupan lama yang mengikat dia. Itu kan manusia. Jujur saja, inilah kesimpulan saya yang saya dapatkan. Orang ngerti bahayanya dosa gitu loh. Ngerti daya hancur dosa itu maut dan binasa selama-lamanya di neraka. Tapi aneh, manusia ngerti daya hancurnya bahaya dosa. Tapi begitu dia stres, dia kena masalah, dia mengalami kesulitan penderitaan, dia pelariannya kepada dosa. Kenapa orang larinya kepada dosa? Kenapa larinya bukan kepada Tuhan? Sederhana jawabannya saya. Batinnya atau jiwanya itu lapar dan kosong. Ya, dia nggak nikmati Tuhan. Kalau hatinya penuh dengan kenikmatan Tuhan, larinya bukan kepada dosa dong. Makanya ketika saya mempersiapkan firman, menggumuli firman, merenungkan firman yang saya coba bagikan sama saudara, singkapkan sama saudara, saya mendapatkan pengertian ini dari Tuhan. Kenikmatan dosa yang bahaya tadi, tapi nikmat manis itu hanya bisa dilawan oleh kenikmatan yang lebih hebat, yaitu kenikmatan dari Tuhan. Saya ulang saudara ya, manisnya dosa, nikmatnya dosa itu hanya dapat dilawan oleh kenikmatan yang lebih hebat atau kemanisan lebih hebat daripada kenikmatan kemanisan Tuhan. Makanya saya sering mengatakan kepada jemaat di Jombang, dunia itu manis, dosa itu manis, tapi sesungguhnya Tuhan itu jauh lebih manis. Orang berkata dunia dosa itu indah, tapi saya selalu saya tegaskan pada jemaat di Jombang, tapi Yesus Tuhan kita itu jauh lebih indah. Orang boleh berkata dunia itu hebat, tapi Yesus jauh lebih hebat. Yang bisa mengalahkan, menghancurkan kenikmatan dosa, itulah kenikmatan Tuhan.
Makanya betapa pentingnya dari awal saya berkata pada saudara, kita setiap hari harus sungguh-sungguh bisa mengecap menikmati Tuhan. Setiap hari. Saya ulang bagian titik ini. Anda jangan gagal paham bagaimana kita bisa mengalahkan nikmatnya dosa, indahnya dosa, manisnya dosa. Cuman satu, setiap hari kita harus sungguh-sungguh bisa mengecap nikmatnya Tuhan. Menikmati realita Tuhan, mengalami Tuhan itu penting. Inilah yang bisa melawan segala kenikmatan dunia dan dosa yang ada. Nikmatnya dosa hanya bisa dilawan dengan hebatnya nikmatnya Tuhan. Batin kita boleh kosong. Makanya mungkin saya pernah sampaikan sama saudara tentang hal ini. Semakin kita mengenal seseorang, semakin kita mengenal dan tahu kekurangannya orang itu. Betul apa tidak? Manusia itu memang punya kelebihan tapi punya kekurangan. Semua manusia mau hamba Tuhan sehebat apapun di depan kita. Wah, luar biasa hamba Tuhan itu. Namanya manusia, itu dia punya kelebihan tetapi dia juga pasti punya kekurangan. Ketika kita bergaul makin dekat dengan orang itu, makin bersahabat dekat, kita makin terbuka kekurangannya, makin tahu, oh ternyata dia gini ya. Ternyata kalau ngomong gini, aduh ternyata dia kalau sama orang begini ya, sama keluarganya begini. Makin terbuka kelemahannya. Dan itu seringkali terjadi kan dalam pernikahan. Begitu pasangan suami istri menikah, si istri berkata, aduh Pak Pendeta, setelah saya menikah sama suami saya, ternyata sekarang saya tahu suami saya ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Makin dekat dengan seseorang yang kita cinta, bersahabat dengan orang yang kita kagumi, awalnya kita kagum. Tapi lama-lama terbuka makin dekat, oh kekurangannya ini kekurangan, makin terbuka kekurangannya. Tapi berbeda dengan semakin kita mengenal Tuhan. Ya, semakin kita bertumbuh dalam kekaguman dan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan sempurna. Makin kita dekat sama Tuhan, makin kita intim sama Tuhan, makin kita mengecap menikmati realita Tuhan. Makin kesananya, makin majunya, makin dalamnya, kita makin kagum. Wow, luar biasa. Besok kita berkata, lebih luar biasa ya Tuhan. Makin kita mengalami Tuhan, makin kita berkata, makin kagum aku akan karya Tuhan. Ternyata cintanya luar biasa. Ternyata aku salah selama ini. Makin kita dekat sama Tuhan, makin kita mengasihi Tuhan, makin mengecap Tuhan, makin intim sama Tuhan. Kita makin kagum. Tidak ada kekurangannya. Beda dengan manusia. Makin dekat kita sama dia, makin kita lihat kekurangannya. Ternyata gini ya, ternyata gini. Tetapi sama Tuhan kita semakin mengasihi, semakin bertumbuh dalam kekaguman akan dia. Saya punya teman, seorang pendeta yang masa lalunya itu gelap sekali. Tapi sekarang dia jadi hamba Tuhan teman saya. Masa lalunya kelam. Saya mungkin tidak usah ceritakan namanya. Saya tidak usah ngomong cerita masa lalunya yang gelap sekali dan kelam sekali. Mungkin tidak perlu saya cerita masa kelam itu. Tapi statement pertobatan yang dia pernah katakan sama saya, itu membekas sampai hari ini, saya gak pernah lupa. Statement yang dia katakan pertobatan. Satu kali dia itu ke gereja. Dia gak pernah ibadah, hidupnya gelap. Tapi dia punya pacar yang sekarang jadi istrinya, jadi ibu gembala sekarang. Dia punya pacar yang dia cintai, nganter dia ke gereja. Cuman nganter ke gereja. Jadi ke rumah ibadah ceritanya cuman nganter pacar yang dia cinta. Diajak ke gereja dia ikut. Tapi tahukah saudara, ketika dia ikut ibadah di gereja cuman bengong diam saja. Tapi sesi doa setelah dia mendengar firman, ketika doa penyembahan, dia dilawat Tuhan. Sampai dia nangis, berlinangan, bercucuran air mata teman saya. Dan statement yang saya gak pernah lupa dia katakan, ternyata ini yang selama ini saya cari. Ya, dia dulu yang dia cari adalah seks bebas, pergaulan bebas, narkoba. Semua yang bejat, yang gelap, yang rusak itu dia kejar, dia cari-cari. Tapi setelah dia mengalami hadirat Allah yang begitu manis, hadirat Allah yang realita yang dia alami nyata, itu membuat dia mengalami sesuatu yang baru. Dia berkata apa? Ini ternyata yang selama ini saya cari. Dia ngalami itu, makanya dia tinggalkan. Yang saya mau bilang sama saudara, dunia itu manis,
Dosa itu manis bagi beberapa orang. Tapi orang kalau sudah mengalami hebatnya kemanisan Tuhan, orang akan tinggalkan semuanya itu. Karena ternyata kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, manisnya Tuhan, mengalami Tuhan itu jauh lebih indah. Makanya saya bilang sama saudara, yang bisa mengalahkan kenikmatan dosa, nikmati Tuhan dulu. Makanya setiap hari kita mesti belajar bisa mengecap kenikmatan Tuhan. Hanya kenikmatan Tuhan, ngalami Tuhan yang bisa mengalahkan, menghancurkan daya hancurnya dosa. Makanya saya bawa saudara pada satu ayat dalam kitab Wahyu. Harusnya kita itu makin dalam, makin kagum. Makin cinta, makin dalam, tambah cinta Tuhan. Seperti pujian katakan, tambah hari, tambah cinta Tuhan. Coba kita lihat Wahyu pasal 2. Harusnya ini ya yang terjadi dalam hidup kita. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Saya baca ya sambil saya terangkan pendek-pendek ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, Wahyu 2 ayat yang kedua. Baik jeripayamu, ini jemaat di Efesus, maupun ketekunanmu, luar biasa dalam pelayanan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini jemaat jempolan sebetulnya. Kriterianya jemaat Efesus jemaat yang luar biasa membanggakan. Dikatakan apa lagi? Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Sampai sabar menderita itu hebat loh. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, saya ingin kita sama-sama baca di ayat yang keempat sambil kita memahami kalimat-kalimat firman ya. Ayo sama-sama yang di rumah baca ayat yang keempat, juga di gereja 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Terus sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ini menarik loh. Jemaat di Efesus kriterianya luar biasa, tidak kenal lelah, sabar menderita. Yang namanya rasul palsu, pendusta mereka tahu dan mereka tolak. Tidak kasih kesempatan berbicara di tengah-tengah jemaat. Kriteria secara rohani luar hebat, aktivitas pekerjaan Tuhan luar biasa. Aktif, rajin beribadah. Tetapi yang mengherankan, dicela sama Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau. Dikritisi, dikoreksi sama Tuhan. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lalu dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah. Disuruh bertobat. Kenapa bertobat? Tuhan katakan, karena kamu sudah jatuh. Yang kita cermati, jemaat di Efesus ini tidak jatuh dalam dosa secara fisik. Mereka tidak jatuh dosa secara moralitas. Kan kita sudah baca ayat 2 sama 3. Secara moralitas itu bagus. Etos kerjanya hebat gitu ya. Waktunya diberikan sama Tuhan. Mereka tidak mengalami kejatuhan dalam dosa secara moral, secara fisik. Mereka tidak berzina, mereka tidak berselingkuh. Tidak ada dosa secara itu, moralitas. Dosanya Tuhan koreksi di dalam hati. Hatinya dikatakan tidak lagi bersama dengan Tuhan. Melayani aktif, tetap datang ibadah ke gereja hari Minggu. Melayani Tuhan, sabar menderita, tidak ngomel. Tetapi Tuhan koreksi betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Apa yang jatuh? Hatinya yang sudah jatuh. Gak sama Tuhan lagi hatinya. Tuhan katakan, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Atau terjemahan lain, kamu telah meninggalkan cintamu yang mula-mula. Ini penting loh, cinta mula-mula. Seringkali begini ya. Saya mau sampaikan pelan sama saudara. Seringkali Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5 itu cuma dicomot oleh banyak orang Kristen. Ayat ini suka dipakai nostalgia sama banyak orang Kristen. Setelah dia mengalami kejatuhan, ingat
ayat ini, dengarkan baik-baik saudara ya. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5. Ini jemaat di Efesus dikatakan bertobat kamu kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu bukan karena setelah mereka jatuh dalam dosa fisik loh. Bukan karena jatuh dalam dosa perjinahan. Bukan karena mereka jatuh dosa dalam dosa moralitas. No, bukan itu. Bukan kejatuhan dosa itu. Disuruh bangkit kembali kepada kasih yang mula-mula. Itu karena hatinya yang telah jatuh gak bersama dengan Tuhan. Kasih yang mula-mula. Nah makanya saya katakan banyak orang bernostalgia. Pak Pendeta, dulu itu saya mencintai Tuhan loh. Dulu saya itu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh loh. Dulu saya dipakai Tuhan. Dulu saya itu setia sama Tuhan. Dulu saya sungguh-sungguh. Anda suka comot ayat ini pakai nostalgia. Harusnya ya menurut saya. Kekristenan kita itu standarnya bukan kepada kasih yang mula-mula. Kasih mula-mula itu kasih yang pertama loh. Kasih awal di mana Tuhan menerima kita apa adanya. Ya, Anda mesti paham ya. Kasih mula-mula atau cinta mula-mula itu kasih yang pertama kita bertobat percaya pada Tuhan. Kita diterima sama Tuhan apa adanya. Kita merasa berdosa, Tuhan terima kita. Kita gampang nangis waktu itu. Kita merasakan kasih Tuhan itu gak sama dengan kasih dunia. Beda ya, papa mamaku cinta sama aku. Tapi cintanya Tuhan lebih hebat. Cintanya Tuhan lebih manis. Anda bandingkan dengan kehidupan saudara. Sampai begitu nyanyi pujian tentang cinta, Anda gak tahan menangis. Begitu Anda mulai menyembah Tuhan, Anda meneteskan air mata. Karena Anda sedang alami cinta mula-mula. Itu cinta pertama yang Tuhan beri pada kita. Nah harusnya makin kita ke depan, makin hari, makin bulan, bertambah tahun. Cinta kita harusnya progres melebihi cinta pertama. Tapi kita kan suka menjadikan ini standar cinta kepada Tuhan kan. Nostalgia kan. Begitu jatuh kita pengennya aku kembali kepada kasih mula-mula. Loh tunggu dulu. Kasih mula-mula itu ke cinta pertama. Harusnya makin kita kenal Tuhan, makin cinta Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Lebih dalam. Melebihi cinta mula-mula. Jangan cinta mula-mula dipakai standar. Begitu jatuh kembali kepada kasih mula-mula. Jemaat Efesus bukan jemaat yang jatuh dalam dosa seperti itu. Lihat screen ini saudara. Pengalaman cinta mula-mula ini cuma bahasa saya sih. Untuk mempergampang saudara mempermudah menangkap. Pengalaman cinta mula-mula. Waktu pertama kita bertobat percaya sama Yesus mengalami cinta mula-mula. Saya bahasakan cinta mula-mula itu hanyalah seperti tes food dari Tuhan. Tes makanan. Kalau Anda kemana ya? Ke supermarket, ke mall atau kemana lah. Seringkali ada ibu wanita-wanita cantik pakai baju-baju seksi. Itu tes food menawarkan makanan buatan pabrik. Kue atau apa ditawarin kita suruh coba. Tapi itu kan suruh coba itu kan cuman gratis sih memang. Oh gratis. Seperti cinta mula-mula itu gratis. Anda gak usah bayar. Seperti tes food makanan itu dari pabrik. Itu ada suruh makan tapi cuman kecil. Secuil saja. Apa boleh minta satu kotak? Gak boleh. Tapi memang gratis. Anda mungkin berkata, aduh baiknya pabrik kue ini ya boleh tes food. Mereka punya tujuan. Pabrik itu suruh tes food sama saudara. Ya. Suruh ngincipin tujuannya supaya Anda beli kue itu, makanan itu. Tapi dikasih gratis, suruh coba cuman secuil, cuman ngincipin. Bahasa saya, cinta mula-mula yang Tuhan beri kepada saudara. Itu seperti tes food, cuman ngincipin. Tujuannya ngincipin supaya apa? Supaya Anda makin dalam dengan dia. Makin cinta sama dia, makin masuk dalam hidupnya Tuhan, makin hatimu melekat sama hati Tuhan, makin kita gak bisa pisah dari Tuhan. Itu loh maunya pabrik, maunya Tuhan. Dikasih tes food, cinta mula-mula itu cuman tes food. Makanya lihat gambar ini, banyak orang ya hanya berhenti puas menikmati tes food. Banyak orang kan cuman, oh enak bu, enak mbak ini kuenya enak. Tapi Anda gak beli, cuman berhenti hanya mengincipi enak. Ya, harusnya tes food dari Tuhan tidak bergerak, harusnya bergerak ke langkah berikutnya. Ya, dan
Jangan sampai ini hanya menjadi sebatas kita hanya menikmati cinta mula-mula awal. Harusnya makin membuat kita makin dalam dengan dia. Karena waktu saya ingin gambar ini saya lompati saudara ya. Anda ngerti gambar itu, gambar catat saja ayatnya ya. Dalam Matius pasal 13 ayat 45 sampai 6 tentang seorang pedagang menemukan mutiara. Nggak usah dibaca, ketika dia tahu mutiara itu berharga. Seperti Yesus berharga buat kita. Dia taruh itu lagi mutiara, dia jual semuanya hartanya untuk dapatkan mutiara itu. Lebih berharga dari semua. Harusnya Yesus bagi kita seperti itu. Lebih berharga dari semua. Sampai dijual semua untuk mendapatkan Yesus. Ini cuma gambaran saudara ya. Dan saya temukan itu pada diri Paulus. Paulus adalah contoh seorang yang menikmati Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Kita sama-sama tahu. Kalau Anda lihat gambar berikutnya. Keradikalan Paulus hanyalah akibat dari pengenalannya akan pribadi Yesus. Tadinya dia radikal dalam kejahatan. Penganiaya orang Kristen. Rusak loh orang ini. Pembunuh orang Kristen. Tadinya anti sama Yesus, benci sama pengikut Yesus. Radikal banget dia. Tetapi setelah perjalanannya ke Damsyik itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia ngalami Tuhan. Itulah awal cinta mula-mula dia ngalami Tuhan. Dia melihat Tuhan. Ya, tentang mengapa engkau menganiaya aku dan seterusnya Tuhan bicara sama dia. Dan sampai matanya buta dicelikan. Dan itulah pengalaman cinta mula-mulanya. Dan dia makin bertumbuh dalam cinta mula-mulanya sama Tuhan. Sampai dia itu mengalami banyak hal ya. Tapi gak pernah berubah, itu gak pernah mundur. Tetap cinta Tuhan, tetap luar biasa pelayanan dengan Tuhan. Walaupun karam kapal beberapa kali. Dicambuk, didera, keluar masuk penjara. Pernah dirajam, dilempar batu sampai mati. Apakah pengalaman keras seperti itu membuat Paulus ya tinggalkan Tuhan? Tidak. Walaupun mengalami pengalaman keras, aniaya, penderitaan, tetap cinta Tuhan, tetap makin cinta Tuhan. Kenapa? Dia ini orang yang sungguh-sungguh menikmati, mengecap Tuhan dalam hidupnya. Dunia gak bisa tarik dia, setan gak bisa menggoda dia. Karena ini orang adalah orang yang menikmati Tuhan. Makanya cinta mula-mula itu harusnya seperti itu. Nah kita kunci dengan satu ayat untuk menjelaskan semua dari awal sampai akhir ini yang saya sampaikan sama saudara. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 saya baca begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Ini kembali lagi-lagi kata keuntungan ini sesuatu yang berharga bagiku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan sesuatu yang berharga bagiku. Keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dari kalimat ayat 7 saja ini kita melihat luar biasa ya. Dulu bagi Paulus jabatan itu yang paling berharga. Kedudukan yang paling berharga, anggota Sanhedrin. Dipuji-puji orang, kasih tepuk tangan itu yang berharga, itu keuntungan buat dia. Saya percaya ini akan menjadi pengalaman kekristenan kita. Dulu mungkin bagi kita uang yang berharga, pekerjaan berharga. Sampai kita gak punya waktu untuk Tuhan. Gelar berharga. Tetapi setelah kita nikmati Tuhan, kita tahu Tuhan lebih berharga dari semua. Saya berharap lewat firman Allah ini saya tidak berkata pekerjaan gak penting, pekerjaan penting. Ya gelar mungkin penting buat kita, jabatan itu penting, kekayaan uang itu penting di dunia ini. Tetapi kalau Anda sudah menikmati Tuhan, Anda akan berkata itu semua nomor 2, nomor 1 adalah Tuhan. Jiwa kita gak bisa diisi sama yang lain. Batin kita butuh Tuhan. Bahkan dikatakan berikutnya, malahan segala sesuatu semuanya kuanggap rugi. Semua yang saya bilang tadi ya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena Yesus Kristuslah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Orang ini radikal dengan Tuhan. Nah ini yang saya katakan gambaran makin hari makin cinta Tuhan. Jangan dipakai standar cinta mula-mula. Kita ini seringkali comot ayat ini. Bahkan seringkali kita mengkhotbahkan ayat ini. Ayo kembali kepada cinta mula-mula.
Standarnya kok cinta mula-mula, saudara ya. Harusnya cinta kita itu makin dalam, makin bertumbuh dewasa, makin cinta melebihi cinta mula-mula. Cinta mula-mula cuma test food ngincipin kok. Harapannya Tuhan apa? Kita makin cinta, makin dalam, makin terpesona, makin kagum akan Tuhan. Karena semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bergaul sama Tuhan. Seperti pagi ini, makin kita dengar perkataan firman, makin kita menyembah Tuhan, makin kita mengasihi Tuhan, makin kagum. Sakit kita disembuhkan, pertolongan Tuhan dinyatakan, Tuhan buka jalan. Masih banyak hal, mungkin sampai detik ini, hari ini kita sudah banyak mengalami Tuhan. Tapi di depan besok hari, besok lagi, masih lebih dalam kita kagum sama dia. Dia buat ini lagi, dia lakukan ini. Ceritanya lain-lain. Keindahannya beda-beda. Manisnya makin manis, makin luar biasa. Saya percaya 3 bulan ke depan masih kita lewati. Sampai tahun ke depan 2023 mungkin banyak tantangan. Ya resesi kah, kesulitan, inflasi kah, macam-macam kesulitan pekerjaan. Tapi saya percaya Anda makin ke dalam dengan Tuhan, makin menikmati kebaikannya. Doa saya, biarlah pagi ini kita bisa menangkap firman Allah. Makin hari kita harus sungguh-sungguh bisa mengecap, menikmati Tuhan dalam kehidupan kita.